warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktatri Reski, NIM 2011270023, kelas IPS 3B, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, dosen pengampu Bapak Sepri Yunarman MSI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi saya di Desa Purbosari yang berjudul Profil Desa Purbosari Kadus 4 RT 6. 1. Sejarah desa. Desa Purbosari adalah desa yang terletak di Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Desa Purbosari merupakan eks-transmigran dari UPT Seluma Kanan pada awal Mei tahun 1990 yang mayoritas warganya dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, yang pemukiman penduduknya terkena eks Gedung Ombok. Kemudian pada tahun 1994, UPT Seluma Kanan berganti nama menjadi Purbosari yang merupakan gabungan transmigran dari Jawa Tengah, lebih tepatnya Purwodadi, Sragen, dan Boyolali. 2. Potensi alam. Potensi alam pada awalnya masyarakat desa Purbosari masih memanfaatkan persawahan. Namun, hasil yang dapat tidak terlalu memuaskan sehingga masyarakat beralih ke perkebunan kelapa sawit. Menurut keterangan kepala desa, 90% masyarakatnya bekerja sebagai petani kelapa sawit. Potensi alam yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat desa Purbosari yaitu perkebunan kelapa sawit, persawahan, dan perkebunan karet. Selain berkebun, desa Purbosari juga menanam tanaman palawija seperti cabai, kangkung, timun, dan sawi hijau. Potensi sosial masyarakat. 1. Jumlah penduduk. Desa Purbosari memiliki jumlah penduduk dengan jumlah keseluruhan 2.005 jiwa dengan jumlah 623 kartu keluarga dengan jumlah 1.330 orang laki-laki dan 974 orang perempuan. Dengan persentase perkembangan 16,22%, sedangkan jumlah penduduk di pemukiman Kadus 4 berjumlah 500 jiwa dengan jumlah 170 kartu keluarga. Jenis pekerjaan. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara kami secara langsung di Desa Purbosari Kadus 4, mayoritas sektor mata pencarian desa 90% bertani, dikarenakan banyaknya tanah untuk bertani. 3% sebagai pegawai swasta, 3% sebagai wira swasta, dan 3% sebagai pegawai negeri sipil, dan 2% sebagai buruh harian lepas, 2% sebagai pegawai swasta. Tingkat pendidikan. Menurut wawancara dengan Bapak M. Sahir, Kadus 4, rata-rata pemuda-pemudi Purbosari hanya menempuh tingkat pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA, sementara orang tuanya hanya menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau SD. 4. Sarana dan prasarana. 1 unit balai desa Purbosari memiliki sarana prasarana: 1 unit balai desa, 1 kantor desa, 1 unit puskesmas pembantu, 6 unit masjid, 8 unit musola, 2 unit gereja, 17 unit pos kamling, 2 unit taman kanak-kanak, 2 unit SD, 1 unit SMP, tempat pemakaman 1 lokasi, pasar desa 1 unit, madrasah diniyah awaliyah 1 unit, jalan koral 13.500 meter, jalan usaha tani 7.000 meter. Unsur-unsur kebudayaan. 1. Bahasa. Desa Purbosari mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa. Adapun bahasa yang digunakan di desa setempat yaitu bahasa Serawai, Sunda, dan Batak.
2. Kesenian. Kuda lumping merupakan bentuk kesenian yang ada di Desa Purbasari. Kuda lumping biasanya dimainkan pada acara tertentu saja, seperti pada acara pernikahan suku Jawa. Kemudian dimainkan juga pada perayaan akikah, malam pergantian tahun, serta peringatan hari kemerdekaan. 3. Adat istiadat. Ngunduh mantu merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Purbasari. Ngunduh mantu sendiri merupakan istilah perspektif budaya Jawa yang mengacu pada upacara pernikahan adat Jawa. Ngunduh mantu dilakukan oleh pihak keluarga pengantin pria. 4. Sistem peralatan. Dilihat dari sistem peralatan dan teknologi, masyarakat Purbasari memiliki perubahan, yaitu dari segi teknologi seperti komputer dan HP, masyarakat sudah banyak yang memakainya. Adapun dari peralatan seperti petani sudah dahulunya menggunakan bajakan secara manual seperti menggunakan sapi atau kerbau. Untuk saat ini masyarakat menggunakan traktor. Sistem ekonomi. Mata pencarian pada Desa Purbasari masih bergantung pada perkebunan pertanian dan buruh upahan, yang mana pada dasarnya sekitar Desa Purbasari tersebut terdapat beberapa PT sawit. 6. Sistem religi. Sistem religi adalah sistem yang berkaitan dengan kepercayaan, upacara-upacara yang keramat, artinya terpisah dan terlarang. Dari segi religi, masyarakat desa masih percayai larangan dari nenek moyang terdahulu. Misalnya seperti apabila masyarakat ingin melakukan menikah sama suku Jawa, diharuskan melakukan perhitungan tanggal lahir yang harus dilakukan pihak pria maupun wanita. Apabila larangan tersebut tidak dilaksanakan, maka mereka percaya dari pernikahan tersebut tidak akan berjalan lancar dan akan terjadi musibah yang menimpa salah satunya, seperti salah satunya meninggal dan ada yang sakit-sakitan. Organisasi sosial. Sistem organ dan sosial masyarakat di desa ini masih terjalin sangat erat, yang mana setiap sebulan sekali masyarakat mengadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan pemakaman umum, dan ada juga Karang Taruna dan kelompok tani. Perubahan kebudayaan. Dari segi kesenian di Desa Purbasari ada beberapa kesenian yang jarang dimainkan, seperti wayang golek. Alasannya dikarenakan masyarakat setempat kurang berminat dan keterbatasan warga dalam memainkan wayang golek. Dari segi bahasa, di desa ini masih mempertahankan bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Jawa. Adapun di luar, masyarakat menyesuaikan dengan bahasa yang ada di daerah tersebut. Dari segi adat istiadat, masyarakat desa ini belum memiliki perubahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya dilaksanakannya acara pernikahan yang masih melaksanakan upacara ngunduh mantu. Dari sistem religi, di desa ini juga masih percaya seperti yang diajarkan oleh nenek moyang terdahulu. Dari segi sistem organisasi sosial, di desa ini Purbasari tidak memiliki perubahan. Hal ini dapat dilihat dari dahulu sampai dengan sekarang, masyarakat berinteraksi dengan orang baru dan memiliki sifat sosial saling tolong-menolong. C. Dampak perubahan kebudayaan positif dan negatif. Dampak positif perubahan kebudayaan di Purbasari dari segi peralatan dan teknologi, yaitu memudahkan masyarakat yang awalnya melakukan pekerjaan secara manual menggunakan sapi atau kerbau. Namun pada saat ini masyarakat sudah menggunakan peralatan yang modern. Namun dari segi kesenian, dampak yang ditimbulkan yakni dampak negatif, seperti yang awalnya dahulu di desa ini terdapat kesenian wayang golek, sekarang digantikan dengan hiburan organ tunggal. Cara mengatasi hal ini yaitu masyarakat mengadakan
mengajarkan bagaimana cara memainkan wayang golek dan masyarakat golek kepada pemuda-pemudi yang ada di Desa Purbosari, dan menjelaskan apa saja makna yang terkandung di dalam kesenian tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.